Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dapat hormati yang terhormat Bapak Denny Setiawan, spesialis pendaftaran penerimaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK RI. Yang kami hormati teman-teman komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, Pak Sek dan jajarannya. Yang kami hormati, kami banggakan ketua partai politik ataupun LO Kabupaten Wonosobo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam rangka sosialisasi LHKPN tanpa halangan suatu apapun. Yang pertama, saya sampaikan bahwa penyampaian LHKPN ini menjadi bagian negara, karena ini juga merupakan kewajiban
Dan ini juga merupakan salah satu syarat nanti calon mendaftarkan diri, di mana dengan laporan LHKPN mendapatkan tanda bukti dari KPK, yang kemudian itu menjadi bagian dari proses pendaftaran, bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses pendaftaran. Yang kedua, bahwa dengan laporan LHKPN ini kemudian publik bisa melihat terkait dengan data kekayaan pasangan calon nantinya ataupun para pejabat negara yang akan ikut kontestasi di pemilihan Bupati Wakil Bupati Wonosobo tahun 2020. Kami mengundang pimpinan partai politik se-Kabupaten Wonosobo dengan tujuan bahwa barangkali ada partai politik atau pimpinan partai politik yang kebetulan ada menjadi jabat di DPR di Kabupaten Wonosobo belum melaporkan LHKPN di tahun ini, karena tahun kemarin melaporkan karena sebagai salah satu prasyarat untuk pencalonan. Mudah-mudahan dengan tertibnya pejabat kita melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara ini tentunya bagian dari proses transparansi hasil menjadi pejabat negara ataupun kekayaan yang dimiliki oleh orang pejabat negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dari Bapak Denny Stianto yang berkenan untuk memberikan materi tentang tata cara pelaporan harta dalam rangka pemilihan kepala daerah tahun 2020. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh KPK, yaitu Bapak Denny Stianto, bisa kita serap bersama-sama sehingga nanti bisa diimplementasikan dengan melaporkan LHKPN bagi pasangan calon yang dicalonkan oleh teman-teman partai politik ataupun dengan partai politik. Kami akhiri dengan Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita ikuti acara pembukaan pada hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Stianto, spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan moderator oleh anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Bapak Riswandi Raharjo SE. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Stianto, spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, beserta jajaran komisioner, Bapak Ibu Ketua dan LO dari perwakilan partai politik yang hadir pada saat ini. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan yang baik ini kami melaksanakan sebuah tahapan persiapan untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Wonosobo tahun 2020. Terkait dengan persiapan administrasi ini, salah satu syarat yang harus ada ketika pendaftaran pasangan calon itu adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang tentunya isinya nanti mari kita akan kita lihat dan dengar bersama-sama pemaparan dari Bapak Denny Stianto yang sudah hadir pada pagi hari ini tentang mekanisme pengisian LHKPN. Tentunya ini menjadi rujukan bagi kita semua pada saat pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonosobo tahun 2020. Dan kami nanti berharap teman-teman bisa menyimak karena ini adalah virtual daring langsung dari Gedung Merah Putih KPK Republik Indonesia. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Yang kiranya nanti kurang jelas di situ nanti kita tanyakan sepenuhnya dan
mohon dengan kesediaan Bapak Mustianto untuk bisa membersamai dengan kami sampai dengan tuntas masalah KPN ini. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Doni Mustianto untuk menyampaikan terkait dengan KPN yang harus dipenuhi oleh bakal calon bupati dan wakil bupati untuk tahun 2020. Itu kami serahkan kepada Pak Doni Mustianto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wonosobo, yang kami hormati Bapak dan Ibu perwakilan partai seluruh Kabupaten Wonosobo. Terima kasih atas undangannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denis Tianto. Saya selaku sebagai spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara pelaporan LHKPN, khususnya dalam rangka pemilihan kepala daerah tahun 2020. Jadi, Bapak dan Ibu, memang LHKPN ini menjadi salah satu syarat yang harus Bapak dan Ibu penuhi. Setiap calon yang ingin mengikuti pemilihan kepala daerah wajib melaporkan harta kekayaannya. Nah, ini saya akan coba share screen. Sebentar. Sebentar. Sebentar, saya akan tampilkan. Ini udah share screen kan? Udah? Oh. Mohon ke rekan-rekan KPU dapat di enable untuk share screen-nya. Rekan-rekan KPU dibantu untuk sharing screen-nya diaktifkan untuk saya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian sudah tampil ya untuk persetujuan presentasinya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tata cara pelaporan harta kekayaan, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, terkait khususnya dengan pemilihan kepala daerah. Dalam 1 jam ke depan, mungkin saya akan sedikit memaparkan terkait dengan, pertama adalah ketentuan yang berlaku, kemudian dari definisi tentang LHKPN itu sendiri, waktu penyampaiannya, cara pelaporan, dan terakhir adalah yang tadi, dokumen yang Bapak dan Ibu perlukan terkait dengan tanda terima. Untuk ketentuan, nah, sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi undang-undang, peraturan ini
sepengetahuan kami sudah menjadi undang-undang ya, sudah diketuk palu menjadi undang-undang, namun kami belum dapat info nomor berapa. Kemudian dalam undang-undang tersebut dicantumkan dengan jelas bahwa setiap calon wajib melaporkan harta kekayaannya yang dibuktikan dengan adanya surat tanda terima yang diberikan oleh instansi yang menerima pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam hal ini oleh KPK. Kemudian oleh KPU berdasarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, di situ juga sudah jelas bahwa salah satu syarat pencalonan dan syarat calon dari setiap gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota itu juga diwajibkan untuk mengirimkan harta kekayaannya ke KPK dan dibuktikan dengan adanya tanda terima LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK. Nah, untuk mengatur hal tersebut, maka KPK telah mengeluarkan surat edaran pimpinan KPK nomor 07.1 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Di mana dalam intinya tanda terima LHKPN yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pemilihan kepala daerah tersebut adalah tanda terima yang dikeluarkan atau diberikan oleh KPK sebagai bukti penyampaian LHKPN secara online. Nah, ini yang menarik nih. Jadi memang saat ini setelah tahun 2017, seluruh pelaporan LHKPN yang diterima oleh KPK dilakukan secara online. Dengan tanggal submit atau tanggal kirim sejak 1 Januari 2020 sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon. Nah, ini yang perlu jadi highlight bagi Bapak. Batas waktu pelaporannya adalah dari 1 Januari 2020 kemarin sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon yang ditentukan oleh KPU. Pelaporan ini berlaku dalam rangka pelaporan periodik maupun pelaporan khusus. Nah, jadi dalam klausul ini, dalam surat edaran kami sudah dinyatakan nih, bahwa pelaporan LHKPN yang bisa digunakan dalam rangka pemilihan kepala daerah ini adalah pelaporan periodik 2019 dan khusus 2020. Nah, artinya jika menunaikan kewajibannya untuk melaporkan LHKPN-nya secara periodik tahun 2019 yang disampaikan dari 1 Januari sampai dengan 30 April 2020 ini, maka tanda terima tersebut sudah bisa digunakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu dari perwakilan partai, silahkan boleh ditanyakan ke setiap calonnya, apakah yang bersangkutan ini sudah melaporkan pelaporan periodik 2019 atau belum, khususnya bagi calon yang memang saat ini atau tahun 2019 kemarin tercatat sebagai penyelenggara negara. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu. Kemudian, nah, Mas, LHKPN itu isiannya apa aja? Nah, ini bagi yang belum lapor, saya ingin menyampaikan juga. Jadi LHKPN ini adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk dokumen, namun tidak terbatas dalam dokumen elektronik. Tadi kan kita melaporkan secara online nih, tapi tidak terbatas secara elektronik saja, secara online saja, tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Itu adalah definisi dari LHKPN itu sendiri. Jadi memang lingkupnya cukup luas, jadi ada data pribadi, harta kekayaan, termasuk dengan penerimaan dan pengeluaran yang harus disampaikan dalam formulir harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, ini masuk ke tahapan Bapak dan Ibu. Yang perlu menjadi garis besar bagi Bapak dan Ibu, untuk pelaporan LHKPN ini, kami sebenarnya sudah starting dari 1 Januari. Ya, jadi untuk pilkada ini kami sebenarnya sudah membuka pelaporan LHKPN itu mulai starting 1 Januari 2020 sesuai dengan surat edaran tadi. Namun kami juga mengikuti
tahapan yang ditentukan oleh KPU, bahwa di KPU ini akan ada pengumuman pendaftaran itu dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020. Itu pengumuman pembukaan atau pendaftaran pasangan calon yang dilakukan oleh KPU. Kemudian di tanggal 4 sampai 6 September 2020 ini adalah masa pendaftaran pasangan calon. Yang artinya di sini Bapak dan Ibu yang sudah memiliki tanda terima, silahkan mengirimkan atau memberikan tanda terima tersebut ke KPU sebagai salah satu bentuk memenuhi syarat pencalonan tadi. Ya, jadi memang 4-6 ini bagi yang sudah memiliki tanda terima, silahkan bisa menggunakan tanda terima tersebut. Yang belum memiliki tanda terima, nah ini yang perlu menjadi perhatian nih. Dari tanggal 4 September sampai dengan 22 September, ini KPU, teman-teman di KPU akan melakukan verifikasi persyaratan pencalonan. Di sini ada batasnya Bapak dan Ibu. Jadi batas terakhir Bapak dan Ibu memperoleh tanda terima itu mengikuti batas akhir perbaikan dokumen syarat calon oleh KPU. Nah, jadi kalau tidak salah itu misalkan teman-teman di KPU menetapkan tanggal 22 September atau mungkin lebih cepat 20 September, maka 20 September itulah terakhir Bapak dan Ibu harus memiliki tanda terima. Di luar itu sudah menjadi wewenangnya KPU, apakah dapat dilanjutkan atau tidak terkait dengan persyaratan tanda terima calon tersebut. Oleh karena itu memang kami selalu mengimbau Kabupaten Wonosobo ini mungkin pelopornya Bapak dan Ibu. Selama ini baru KPU Wonosobo nih. Jadi kita Bapak dan Ibu mungkin harus berterima kasih juga ke teman-teman KPU sudah difasilitasi dengan kegiatan ini, karena memang ini mungkin KPU pertama yang kita lakukan kegiatan sosialisasi online ini, terkait khususnya dengan pelaporan LHKPN bagi pilkada. Jadi memang kami sangat menghimbau Bapak dan Ibu, silahkan dicek apakah tanda terima bagi setiap calon ini sudah dimiliki atau belum. Jika belum, maka mohon diingat baik-baik bahwa batas akhirnya adalah batas akhir perbaikan dokumen syarat calon, sesuai dengan yang ditentukan oleh KPU. Kemudian nanti di tanggal 23 September kita akan ada penetapan calon oleh KPU, dan nanti kami akan juga diinformasikan nih siapa saja calon-calon yang telah memenuhi syarat atau ditetapkan sebagai pasangan calon. Ini adalah tahapan yang berlaku di KPU, dan kami pun mengestimasi ya, kemungkinan itu akan banyak yang mendaftarkan itu 4-6 September. Nah, oleh karena itu harapan kami, teman-teman di Wonosobo, mungkin bagi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partainya atau sudah menentukan pasangan calon yang akan diusung, monggo silahkan starting dari sekarang, mungkin setelah kegiatan ini dapat dicek apakah tanda terima ini sudah diperoleh atau belum oleh pasangan calon tersebut. Jika sudah, alhamdulillah berarti minimal salah satu syarat sudah terpenuhi. Jika belum, silahkan bisa di starting dari sekarang kita urus atau kita proses pelaporan LHKPN-nya, sehingga minimal saat tanggal 4-6 ini kita tidak terlalu kita nggak ikutan gitu sama daerah lain yang mungkin belum tersosialisasi nih, gimana sih tata cara pelaporan LHKPN itu. Jadi itu yang harapan kami, semoga sebelum 4 September Bapak dan Ibu di Kabupaten Wonosobo dapat segera memenuhi persyaratan terkait dengan tanda terima LHKPN. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, bagi calon yang sudah pernah, jadi Bapak dan Ibu, bagi seluruh calon yang sudah pernah memiliki akun e-filing LHKPN, baik saat beliau misalkan menjabat sebagai ketua DPRD, ataupun anggota DPRD, ataupun misalkan jabatan lain di Pemkab Wonosobo ataupun yang lain, maka kami mohon Bapak dan Ibu silahkan informasikan data diri setiap calon tersebut, atau langsung mengisi formulir penggunaan e-filing, dan kirimkan informasi tersebut ke yang nomor 2 nih Bapak dan Ibu. Kirimkan ke alamat email info.pemilu.lhkpn@kpk.go.id. Nah, segera dikirimkan ke kami akan coba langsung baras dan kami akan langsung respon. Dan situ nanti akan kami jelaskan apakah yang bersangkutan statusnya sudah lapor, sudah aman, ibaratnya sudah tanda terimanya sudah bisa digunakan, atau harus melaporkan dari awal. Nah, itu akan kami informasikan. Jadi Bapak dan Ibu, jika nanti setelah
ke kegiatan ini, Bapak dan Ibu kembali ke partai masing-masing, kemudian berkoordinasi dengan calon. Kalau memang masih ragu, kira-kira nih calon saya ini udah lapor atau belum ya? Segera Bapak dan Ibu kirimkan email ke infopemilu.lhkpn@kpk.go.id. Di situ kami akan bantu respon, kami akan coba cek, kami akan telusuri. Jika memang tanda terimanya sudah bisa digunakan untuk disampaikan ke KPU, nanti akan kami sampaikan dan kami respon juga via email tersebut. Jadi silahkan segera, karena per hari ini email cukup banyak yang masuk ke kami. Untuk yang di luar penyelenggara negara yang sudah terdaftar, artinya yang sudah mengirimkan formulir aktivasi ke kami itu ada hampir 60 orang yang sudah terdaftar. Kemudian yang petahana itu juga mungkin sudah hampir 60-80 yang konfirmasi akan mencalonkan kembali. Jadi mungkin Bapak dan Ibu dapat segera juga mengirimkan informasi tersebut agar segera bisa kami respon. Kira-kira apa yang perlu Bapak dan Ibu tim sukses atau tim LO lakukan khususnya untuk mendapatkan tanda terima bagi setiap pasangan calon. Nah, nanti kami akan bantu cek dan kami akan informasikan status pelaporannya. Itu adalah yang sudah pernah. Jadi yang perlu menjadi catatan adalah bagi yang sudah atau pernah memiliki akun e-filing LHKPN. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti konfirmasi, Pak, saya sudah lapor nih, ada tanda terima nih, periodik 2019. Atau misalkan, Mas, ini saya udah punya nih tanda terima waktu pas saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tahun 2019 kemarin. Bisa nggak ya digunakan? Kalau masih ada keraguan, mau konfirmasi, silahkan langsung ke email tersebut, nanti akan kami bantu respon. Nah, bagi yang belum pernah, ya, bagi yang belum pernah mengisi LHKPN sama sekali, maka yang kami harapkan sama prosedurnya, Bapak dan Ibu isi dulu formulir e-filingnya, kemudian kirim ke alamat email infopemilu.lhkpn@kpk.go.id. Jadi kami harapkan semua email Bapak dan Ibu bisa langsung dikirimkan ke alamat email ini. Jangan ke alamat email KPK yang lain, karena khawatirnya nanti lebih lama nih prosesnya. Memang untuk pilkada ini kami khususkan untuk alamat emailnya adalah infopemilu.lhkpn@kpk.go.id. Nanti di sini kami akan bantu untuk mendaftarkan, bagi yang belum pernah melaporkan LHKPN ini, kami akan bantu daftar. Sistem akan mengirimkan secara otomatis email balasan berupa username dengan password. Dan terakhir, nanti setiap calon tinggal melakukan aktivasi dan pengisian e-filing dengan jenis laporan khusus penyelenggara negara. Nah, itu yang perlu menjadi catatan bagi Bapak dan Ibu, khususnya bagi yang memang belum memiliki atau belum pernah sama sekali melaporkan LHKPN. Nah, formulirnya dapat di mana, Mas? Tadi kan Mas Denny nyuruhnya kita suruh ngisi formulir nih. Nah, Bapak dan Ibu silahkan akses ke alamat email elhkpn.go.id. elhkpn.kpk.go.id. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan klik ke sana. Nanti di sana akan ada menu unduh. Dan di menu unduh itu nanti akan ada unduh formulir permohonan aktivasi e-filing. Nah, ini yang jangan sampai salah nih. Jadi Bapak dan Ibu saat mendownload formulir tersebut, mohon pastikan yang didownload adalah aktivasi e-filing. Ya, yang tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada tulisan aktivasi penggunaan aplikasi e-filing LHKPN. Ini yang jangan sampai salah. Jadi silahkan bagi yang mau konfirmasi pun boleh mengisi formulir ini, nanti dikirimkan ke email kami beserta dengan fotokopi KTP. Nah, nanti akan kami coba verifikasi, identifikasi apakah yang bersangkutan perlu melaporkan kembali atau cukup menggunakan tanda terima sebelumnya. Nanti tinggal diisi mulai dari NIK-nya, nomor KTP-nya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian instansinya default, KPUD calon kepala daerah, unit kerjanya adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Jadi misalnya untuk Wonosobo berarti unit kerjanya pasti pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kemudian subunitnya tinggal dipilih pimpinan tertinggi bagi calon bupatinya. Bagi calon wakil bupati, maka subunit kerjanya adalah wakil pimpinan tertinggi.
Jabatannya nanti calon bupati atau calon wakil bupati. Alamat email jangan sampai salah, karena nantinya tanda terima ini pun akan kami kirimkan via email. Jadi mohon diperhatikan di dalam pengisian email ini, mohon pastikan gunakan email yang aktif, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap pengiriman kode token maupun tanda terima yang kami kirimkan. Nomor handphone juga jangan lupa untuk dicantumkan. Nanti akan kami kirimkan kode token atau informasi apapun via SMS. Nah, itu yang perlu menjadi catatan bagi Bapak dan Ibu terkait dengan formulir pendaftaran akun. Nah, kemudian setelah kami daftarkan, ini akan dapat, bagi yang baru ya, bagi yang belum pernah lapor, ini akan mendapatkan email aktivasi yang isinya adalah ada username, ada password. Nah, itu nanti akan ada. Kemudian Bapak dan Ibu tugasnya hanya tinggal mengklik aktifkan akun ILHKPN. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Jadi silakan diklik, baru tandanya username dan password tersebut dapat digunakan. Ini alurnya. Jadi setelah Bapak dan Ibu nanti dapat email, Bapak dan Ibu login dengan username dan password, kemudian isi sampai dengan kode token, nanti tinggal menunggu verifikasi. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Kemarin kami dapat beberapa WA menanyakan, Mas, saya sudah mengirimkan nih LHKPN. Tanda terimanya mana ya? Tanda terimanya ini butuh waktu Bapak dan Ibu, karena harus melalui proses verifikasi. Berapa waktunya? Nah, untuk pilkada ini memang kami prioritaskan. Jadi kami harapkan siapa yang cepat lapor, dialah yang akan kami verifikasi pertama kali. Nah, ini yang perlu menjadi catatan nih. Jadi memang kami mengurutkannya adalah sesuai dengan tanggal kirim yang bersangkutan. Kemudian yang perlu menjadi perhatian juga dari Bapak dan Ibu adalah jika memang sudah lengkap, maka kami akan kirimkan langsung tanda terima. Tapi kalau belum lengkap atau isiannya ada yang mungkin harus dilengkapi atau tidak sesuai, maka kami akan kirimkan perlu perbaikan. Bapak dan Ibu silahkan perbaiki. Batas akhirnya adalah 14 hari kerja atau tadi batas akhir masa perbaikan dari KPU. Ini yang perlu menjadi perhatian. Setelah Bapak dan Ibu perbaiki, sama akan kami verifikasi ulang. Kalau sudah lengkap, kami kirimkan tanda terima lengkap. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Karena tanda terima baru Bapak dan Ibu peroleh setelah kami nyatakan lengkap. Kalau sampai nanti batas akhir ternyata belum lengkap juga, maka biasanya nanti kami kirim tanda terima terverifikasi tidak lengkap. Tentunya kita tidak berharap dinyatakan tidak lengkap ya. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu segera melengkapi jika memang ada hasil verifikasi yang belum lengkap. Nah, ini isiannya. Jadi isian LHKPN ini secara prinsip tadi yang sampaikan di awal, ada data pribadi, ada harta kekayaan, penerimaan pengeluaran, sampai dengan, nah ini yang definisi tadi. Yang lainnya ini dari data pribadi sampai dengan penerimaan, semuanya itu non-fisik. Semuanya Bapak dan Ibu tidak perlukan hard copy-nya ke kami. Ya, tadi semuanya dilakukan secara elektronik. Namun yang perlu menjadi catatan adalah di lampiran 4 surat kuasa. Karena di lampiran 4 surat kuasa ini Bapak dan Ibu wajib mengirimkan dokumen aslinya ke kami. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian nih. Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengirimkan dokumen aslinya. Dan lampiran 4 surat kuasa inilah yang akan menentukan apakah pelaporan LHKPN Bapak dan Ibu sebagai calon kami nyatakan lengkap atau tidak lengkap. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon segera juga dipastikan jika ada calon, Mas saya sudah lapor tapi kok belum dapat tanda terima ya. Bisa jadi ada lampiran 4 surat kuasanya yang belum dilengkapi ke kami. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu. Kemudian isian hartanya hampir sama. Jadi Bapak dan Ibu yang wajib dilaporkan itu adalah harta milik penyelenggara negara, milik pasangan, dan milik anak tanggungan. Ya, jadi ini 3 komponennya nih. Jadi kalau sekarang saya melihat semakin ke sini mungkin makin banyak penyelenggara negara yang memang sudah sesuai. Jadi tidak hanya melaporkan harta milik penyelenggara negara, namun juga sudah dilaporkan juga harta milik pasangan dan anak tanggungan. Karena memang
lingkupnya LHKPN seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi seluruh harta kekayaan penyelenggara negara itu isinya apa saja Mas? Yaitu yang dimiliki oleh penyelenggara negara itu sendiri, pasangan dan anak tanggungan atas nama siapapun. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Tidak melulu bahwa harta yang dilaporkan dalam LHKPN itu adalah harus atas nama yang bersangkutan. Boleh atas nama orang lain, misalkan seperti orang tua, atau mungkin saya beli kendaraan, beli tanah, belum sempat balik nama. Nah, itu maka wajib juga dilaporkan, karena sudah menjadi ini milik saya, walaupun secara atas nama masih milik orang lain. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu. Tetap semuanya wajib dilaporkan dalam LHKPN. Nah, ini kategori hartanya ya, Bapak dan Ibu. Tanah bangunan, alat transportasi mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas tara kas, harta lainnya, dan hutang. Ini juga mohon bagi Bapak dan Ibu yang sudah lapor maupun yang belum lapor, mohon dipastikan nih Bapak dan Ibu, agar melaporkan jika memang Bapak dan Ibu memiliki item-item harta ini. Karena seringkali kami menemukan ini juga yang membuat verifikasi terhambat soalnya. Bapak dan Ibu banyak misalkan kami menemukan calon yang tidak melaporkan kas dan setara kas. Nah, padahal kas setara kas ini salah satu jenisnya adalah tabungan. Nah, secara logika saat ini sepertinya sudah tidak ada ya masyarakat Indonesia yang tidak punya tabungan, gitu. Apalagi jika yang bersangkutan menjadi seorang penyelenggara negara atau pejabat, minimal pasti ada rekening berupa rekening penghasilan atau itu mohon juga dicantumkan gitu. Karena kami masih sering menemukan kas tara kas ini tidak diisi. Konsekuensinya apa? Kami akan kirimkan perlu perbaikan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan juga. Karena dengan kami kirimkan perlu perbaikan, prosesnya lebih lama lagi untuk mendapatkan tanda terima. Nah, itu yang harus menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu. Nah, ini 3 prinsip ya Bapak dan Ibu. Pengisian LHKPN itu sebenarnya mudah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu tinggal login ke web LHKPN, yakni ilhkpn.kpk.go.id. Cukup itu saja sebenarnya. Kita tinggal login, kemudian isi LHKPN baru dan update harta, dan terakhir submit sampai dengan kode token. Nah, jadi 3 prinsip ini yang wajib Bapak dan Ibu ingat. Login, 1 login, 2 isi, 3 submit. Nah, submit ini juga perlu diperhatikan. Sesuai dengan surat edaran kami, submit atau tanggal submit yang berlaku di dalam tanda terima nanti adalah per 1 Januari 2020 sampai dengan batas akhir masa perbaikan dokumen oleh KPU. Jadi ini yang harus Bapak dan Ibu sangat perhatikan. Jadi mohon nanti saat kembalinya dari sini dicek nih tanda terimanya kira-kira tanggalnya sudah sesuai atau belum. Karena kalau misalnya Mas ini tanggal kirimnya ternyata atau tanggal submitnya adalah 2019, berarti tanda terimanya udah nggak bisa digunakan. Maka konsekuensinya Bapak dan Ibu harus lapor kembali, khusus 2020. Itu yang perlu menjadi perhatian. Atau Mas, terakhir ini beliau belum lapor nih periodik 2019, apa yang harus dilakukan? Mohon segera dilaporkan juga periodik 2019. Sehingga nanti kami bisa kirimkan tanda terima LHKPN-nya dengan tanggal kirim tahun 2020. Itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, ini adalah webnya, LHKPN. Sekali lagi saya sampaikan Bapak dan Ibu, web LHKPN adalah ilhkpn.kpk.go.id. Mohon diingat baik-baik, silahkan diakses, dicoba akses bagaimana tampilannya dan lain-lain. Di sini nanti akan ada Bapak dan Ibu input username bagi calon ya, bagi setiap calon yang telah terdaftar. Nanti akan ada username yang dapat digunakan, kemudian password yang digunakan, dan jangan lupa klik kode CAPTCHA-nya. Nanti ada di situ ada tulisan saya bukan robot. Nah, kemudian ada menu login, kemudian nanti ada lupa password, dan kalau ada belum ini akan ada tombol juga untuk mendapatkan aktivasi ulang. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi silakan dicoba untuk mengakses ilhkpn.kpk.go.id. Nah, ini tampilannya. Ya, saya akan secara singkat saja mungkin akan menjelaskan. Bapak dan Ibu tinggal klik e-filing saja nanti. Di sini akan ada tampilannya, tampilan dashboard-nya, pelaporan harta kekayaan bagi yang sudah pernah lapor. Kemudian bagi yang belum tinggal klik isi LHKPN baru. Nanti jika sudah diklik tinggal pilih periodik atau khusus, tadi sama-sama berlaku.
Bedanya apa? Kalau periodik bagi Bapak dan Ibu yang tahun 2019 kemarin memang tercatat sebagai wajib LHKPN, yang khusus diperuntukkan bagi setiap calon penyelenggara negara. Artinya yang memang murni tahun 2019 kemarin tidak tercatat sebagai wajib LHKPN atau belum pernah sama sekali melaporkan LHKPN. Nah, nanti kalau di khusus, Bapak dan Ibu jangan lupa pilih calon penyelenggara negara dan tanggal lapornya tanggal lapor 2020. Kemudian untuk yang periodik, dia default ke tahun 2019. Nah, ini kalau sudah punya draft, dia akan muncul notifikasi, oh ternyata saya sudah punya draft, sehingga saya nggak bisa klik isi LHKPN baru. Nah, ini contohnya sudah draft. Nah, ini tinggal isian. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu berhasil masuk sini, Bapak dan Ibu tinggal melakukan pengisian. Bapak dan Ibu sudah pernah lapor, baik itu mungkin tahun 2018 atau mungkin 2017 sudah pernah lapor, maka database Bapak dan Ibu sudah tersimpan ke sistem kami. Sehingga Bapak dan Ibu hanya tinggal melakukan updating terhadap harta yang dahulu pernah dilaporkan ke LHKPN KPK. Nah, ini pastikan sampai dengan kode token. Nanti jika sudah, maka akan muncul notifikasi bahwa proses pelaporan LHKPN sudah masuk dalam proses verifikasi. Nah, itu nanti akan masuk tuh, akan ada notifikasi via SMS maupun Bapak dan Ibu bisa langsung cek setelah berhasil klik submit kode token, maka dia akan kembali ke halaman depan, mohon dipastikan status laporannya sudah berubah menjadi proses verifikasi. Nah, karena kemarin banyak kejadian status pelaporan LHKPN ini masih draft. Jadi kalau draft ini masih artinya belum terkirim ke kami nih. Tapi beliau sudah bilang, Mas, saya kok belum dapat tanda terima ya? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian nih. Karena selama statusnya masih draft, maka kami tidak bisa proses lanjut untuk memberikan tanda terima. Kemudian ada surat kuasa. Jadi di sini ada surat kuasa bagi yang sudah tercetak, alhamdulillah. Tapi kalau belum tercetak, Bapak dan Ibu silakan klik tombol cetak surat kuasa di halaman depan tersebut, maka nanti akan tinggal ada opsi kuasa siapa saja yang perlu dicetak. Bagi yang sudah lapor, mohon dipastikan juga statusnya sudah terverifikasi. Kalau masih perlu perbaikan atau sudah diperbaiki, maka ada kemungkinan dokumen surat kuasanya belum terkirim. Nah, ini nanti tinggal bisa dikonfirmasikan juga ke kami, agar kami coba cek apakah memang surat kuasanya belum kami terima atau memang belum dikirimkan. Itu yang perlu diperhatikan oleh bagi setiap calon yang memang sudah mengirimkan LHKPN-nya. Nah, ini status pelaporannya ya Bapak dan Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, ada draft, proses verifikasi, yang artinya itu sudah terkirim ke kami. Nah, nanti kalau memang ada perbaikan, kami kirimkan perlu perbaikan. Kalau sudah kami nyatakan lengkap, maka statusnya akan berubah jadi terverifikasi. Nah, di status terverifikasi inilah Bapak dan Ibu akan mendapatkan tanda terima LHKPN. Ya, jadi perlu dipastikan agar setiap calon yang diusung harus sampai tahap terverifikasi oleh KPK. Karena kalau belum terverifikasi oleh KPK, maka yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan tanda terima guna memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu. Nah, tahap akhir ini yang selalu tadi saya ingatkan, untuk sampai dengan tahapan terverifikasi, maka Bapak dan Ibu harus mengirimkan lampiran 4 surat kuasa atas nama calon atau wajib LHKPN itu sendiri, kemudian atas nama pasangan, baik suami atau istri, dan anak tanggungan di atas 17 tahun. Ini wajib dikirimkan secara lengkap, satu kali saja pengirimannya selama tidak ada perubahan. Jadi mohon dipastikan lampiran 4 surat kuasa ini wajib dikirimkan ke KPK. Ini adalah contoh tanda terima. Nah, di contoh tanda terima ini, jadi Bapak dan Ibu bisa cek ke setiap para calon tanda terima ini. Jadi ini ya, bentuk tanda terimanya seperti ini. Ini contoh. Jadi misalkan yang bersangkutan mencalonkan diri di pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, jabatannya adalah calon bupati atau calon gubernur. Di sini yang kami jadikan contoh adalah
laporan khusus calon penyelenggara negara, dan yang perlu diperhatikan adalah tanggal kirimnya. Di sini tertulis 11 Juni 2020. Nah, yang perlu menjadi catatan, sesuai dengan surat edaran kami, jabatan tidak harus sebagai calon. Artinya boleh jabatan WL sebagai pada tahun 2019. Misalkan, saya mencalonkan diri sebagai calon Bupati Wonosobo. Sebelumnya saya menjadi Ketua DPRD nih. Ketua DPRD Wonosobo, saya sudah lapor periodik 2019, kemudian saya untuk sebagai Bupati Wonosobo. Kira-kira saya perlu lapor lagi nggak, Mas? Nah, tinggal saya cek nih, saya sudah belum dapat tanda terima ini. Tanda terima yang akan saya miliki ini adalah tanda terima yang pertama ada atas nama saya, kemudian NIK, lembaganya pasti masih lembaga sebelumnya. DPRD Kabupaten Wonosobo. Unit kerjanya misalnya karena saya ketua, berarti pimpinan tertinggi, subunitnya juga pimpinan tertinggi, nanti jabatannya ketua DPRD. Jenis laporannya tertulis nanti periodik 2019. Tanggal kirimnya baru kapan saya submit. Misalkan saya submit dari bulan Maret, maka akan muncul dari tanggal atau dari bulan Maret 2020. Misalkan 31 Maret lah, 31 Maret 2020. Kalau saya sudah memiliki tanda terima itu, maka tanda terima itu bisa saya gunakan sebagai salah satu pemenuhan syarat saat saya melakukan pendaftaran ke KPU. Ya, jadi itu yang perlu menjadi catatan. Jadi kalau memang saya sudah pernah lapor periodik 2019, tanggal kirimnya tahun 2020, maka saya bisa gunakan untuk ke KPU walaupun jabatannya bukan calon. Nah, karena memang yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di KPU adalah tanggal kirimnya. Jadi tanggal kirimnya ini harus setelah 1 Januari 2020. Jadi kalau misalkan saya sudah lapor juga, misalkan sebagai calon anggota DPRD, saya kirimnya itu 11 Juni 2019. Nah, maka saya di sini wajib melaporkan kembali untuk mendapatkan tanda terima dengan tanggal kirim 2020. Ya, cukup jelas ya. Jadi memang ini yang perlu menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu sebagai LO dari setiap pasangan calon maupun bagi teman-teman di KPU juga nih, di teman-teman KPU Wonosobo. Jadi karena kami kemarin sempat juga ada beberapa pertanyaan di beberapa daerah itu mereka diwajibkan oleh KPU-nya ini harus jabatannya calon. Nah, padahal sesuai dengan surat edaran kami, jabatannya tidak harus calon, namun diperbolehkan jabatan pada tahun 2019. Yang terpenting yang harus kita melakukan pengecekan kembali adalah di tanggal kirimnya. Jadi tanggal kirimnya ini harus tahun 2020. Nah, nanti setelah setiap laporan yang kami terima akan kami umumkan di web e-announcement sama di lhkpn.kpk.go.id juga. Di situ semuanya nanti akan ada pelaporan dari setiap pasangan calon, akan kami publish di sana. Dan terakhir, tadi saya ulangi kembali, Bapak dan Ibu silahkan kontak via email ke info.lhkpn@kpk.go.id. Call center-nya 198, nomor WhatsApp-nya ada 0811929575. Ini memang WA yang diperuntukkan khusus untuk pilkada. Jadi Bapak dan Ibu silahkan bertanya atau ingin konfirmasi secara langsung, misalkan boleh email ataupun WhatsApp gitu. Nanti akan kami berikan respon. Jika memang tadi permasalahannya, Mas saya sudah kirim atau Mas saya sudah baru lapor nih pertama kali. Nanti saat Bapak dan Ibu mau mengirimkan dokumen, kirimkan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persadang, Kapling 4, Jakarta 12950. Dan mohon di amplopnya seperti yang contoh di tampilan di bahan presentasi ini, dituliskan dengan jelas bahwa itu ada dokumen khusus atau di dokumen untuk pilkada. Kenapa? Agar nanti tim persuratan kami dapat memprioritaskan. Karena kan tadi ya, waktu untuk verifikasi pilkada ini cukup singkat ya. Jadi memang kami
sudah menyampaikan berkoordinasi dengan teman-teman persuratan jika ada amplop yang tertulis dokumen pilkada agar dapat diprioritaskan atau di waktu kami kembalikan ke moderator, monggo yang tanyakan. Terima kasih Bapak Beni Suranto yang sudah menyampaikan paparan terkait dengan proses pembuatan LHKPN dan membuat klarifikasi dan masuk bagian satu tahun 2020. Tentunya banyak hal yang sudah diberikan, disampaikan. Tentunya ini menjadi pembelajaran yang sangat baik sekali dan tentunya kami juga di KPU harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan administrasi ini agar jangan sampai ada satu dua administrasi yang tercecer sehingga menyebabkan bakal pasangan calon secara administrasi dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan ke bakal pasangan calon. Untuk itu terkait dengan hasil pemaparan dari Bapak Beni Stianto, mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Beni Stianto terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin sebelum teman-teman menanyakan, saya belum menanyakan di Pak Beni Stianto. Monggo Pak. Untuk melalui pertanyaan ini terkait dengan proses pembuatan LHKPN, tadi disampaikan bahwa itu jabatan tidak harus calon, begitu. Betul. Boleh bahwa itu jabatan diisi dengan nama wajib lapor di situ. Kemudian yang ingin kami tanyakan terkait dengan persiapan kami untuk pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6 September besok, itu terkait dengan prosesnya. Tadi disampaikan bahwa prosesnya bisa selesai hingga pada masa akhir perbaikan, yaitu kira-kira 14 hari tanggal 22 Agustus begitu. 2 September, mohon maaf. Kemudian kalau jika nanti ternyata bakal calon ini yang bukan sebagai penyelenggara negara mengurus LHKPN ini masih dalam proses dan di situ itu sudah melakukan terverifikasi belum lengkap begitu. Yang disampaikan KPK, misalkan jawabannya seperti itu. Kemudian proses ini berjalan sampai dengan akhir masa perbaikan. Itu terus bagaimana kami harus menyikapi karena prosesnya di masa perbaikan itu sudah selesai pada tanggal 22 September. Apakah KPK bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa LHKPN masih dalam proses di gedung KPK dalam proses verifikasi begitu. Itu yang satu. Yang kedua, terkait dengan persyaratan administrasi ini, karena di sini penyelenggara negara, LHKPN ini artinya bahwa yang dilaporkan kekayaan penyelenggara negara ini adalah per tahun 2019. Kemudian jika nanti pada proses pengisian LHKPN ini apakah ada dari KPK itu sebagai pemandu ketika ada dari teman-teman dari partai politik yang ingin mengisi secara e-filing di situ kemudian tidak bisa masuk. Apakah ada panduan khusus dari KPK terkait untuk bisa masuk memandu teman-teman dari partai politik? Mungkin itu dulu Pak Beni Stianto untuk pertanyaan dua ini sebagai pemantik teman-teman dari partai politik. Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami akan coba bantu menjawab. Pertama terkait dengan verifikasi ya. Seperti tadi saya sampaikan, memang untuk verifikasi khususnya terkait dengan pemilihan kepala daerah ini kami prioritaskan. Jadi di bulan Agustus ini kami sudah banyak menerima laporan yang masuk khususnya terkait dengan kepala daerah.
Sudah ada beberapa yang masuk dan memang kami masih menunggu dokumen kelengkapannya tadi berupa lampiran 4 surat kuasa. Dan nanti setelah dokumen tersebut kami terima, nanti akan kami langsung proses. Nah, tadi kan mungkin memang yang menjadi pertanyaan dari teman-teman KPU adalah, Mas, kan ini dari misalkan ada yang belum pernah lapor sama sekali, beliau lapor misalkan tanggal 6 September. Pas kami verifikasi masih ada kekurangan, belum diperbaiki juga nih Mas sampai tanggal 22 September. Lalu apa yang akan dikeluarkan oleh KPK? Maka KPK akan mengeluarkan tanda terima tidak lengkap, Bapak dan Ibu. Jadi tetap akan mendapatkan tanda terima, tapi tertulis di situ tanda terima tidak lengkap. Dan itu akan menjadi hutang beliau untuk di pelaporan berikutnya. Jadi misalkan suatu saat yang bersangkutan terpilih nih menjadi seorang kepala daerah, maka tahun depan saat beliau melaporkan LHKPN secara periodik atau jabatan awal menjabat ini, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melengkapi dokumen tersebut. Nah, harapan kami sebenarnya kami sangat menghindari nih, kami nyatakan tidak lengkap. Karena ini akan membingungkan juga sebenarnya buat teman-teman di KPU. Karena pengalaman pemilihan legislatif kemarin, itu teman-teman KPU juga bingung, Mas, ini ada yang bawa tanda terima lengkap, ada yang bawa tanda terima tidak lengkap. Nah, jadi itu seperti apa? Jadi memang kami sampai sejauh ini masih menghimbau agar mewajibkan setiap calon itu segera melengkapi dan agar kami dapat segera kirimkan tanda terima. Dan kerugiannya tadi ya, bisa-bisa kami baru kirimkan itu, pengalaman kami di Pilkada 2018 itu adalah benar-benar detik terakhir masa perbaikan. Jadi misalnya KPU kadang-kadang menutup jam 24.00 gitu ya. Bisa-bisa kami baru 59 gitu loh. Dan itu yang harus Bapak dan Ibu juga perhatikan gitu. Kira-kira nanti kalau saya ke KPU gimana gitu. Karena memang kalau tidak dilengkapi di kami ya akan kami gantung terus tuh sampai dengan benar-benar batas akhir perbaikan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian bagi pasangan calon. Ya. Jadi kami selalu menghimbau segera lengkapi lebih cepat lebih baik karena memang biar kami dapat berikan tanda terima secara lebih cepat juga. Kemudian itu untuk tadi ya Pak ya, pertanyaan terkait dengan pelaporan LHKPN yang memang bukan khusus, yang ini memang diperuntukkan untuk khusus calon penyelenggara negara ya, khususnya ini memang yang baru-baru. Karena kalau yang sudah pernah lapor ataupun yang memang kemarin sudah lapor periodik, biasanya prosesnya lebih cepat. Dan kami memang saat ini masih terus memverifikasi ini yang periodik-periodik khususnya yang belum lengkap. Jadi harapan kami kalau memang teman-teman di Wonosobo ternyata ada calonnya yang belum mendapat tanda terima, padahal sudah lapor dari bulan April atau bulan Maret, segera diinfokan juga via WhatsApp tersebut, nanti akan kami bantu proses, kami bantu coba cek apakah memang dokumennya belum kami terima atau bagaimana. Nah, itu seperti itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan tata cara pelaporan. Kemudian yang kedua, nah, Mas tadi saya mau ngisi tapi saya ada kendala. Itu bagaimana? Di dalam web kami ini ada panduan penggunaan aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu pasangan calon tim sukses yang misalnya membantu nanti pasangan calon dalam pengisian LHKPN itu bisa menonton video ya, tampilan video. Kalau di aplikasi kami itu tampilannya video, di situ bisa ditonton di sana, bisa simak baik-baik bagaimana tata cara penginputannya, kemudian sampai dengan tata cara pengirimannya. Itu kalau video. Tapi kalau misalnya Mas, boleh nggak saya minta materi paparannya? Itu boleh. Kemarin saya sudah koordinasi dengan teman-teman KPU, sudah saya share juga ada materi tentang tata cara pengisian e-filingnya berupa PDF, itu boleh di-share oleh teman-teman KPU ke setiap pasangan calon. Kalau ada yang butuh panduan untuk tata cara pelaporan, boleh. Mas, masih kendala juga nih Mas, saya belum berhasil login atau bagaimana Mas? Ini saya mau tanya kemana nih Mas? Tadi boleh silakan ke WhatsApp tersebut atau via email ke info.pemilu.lhkpn@kpk.go.id. Insya Allah dapat segera kami bantu proses untuk kendala yang dihadapi. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Jadi memang untuk saat ini KPK, karena memang situasinya ya Pak ya, dengan adanya pandemi ini, kita memang lebih mengedepankan pendampingan atau kegiatan secara online. Jadi memang seluruh kendala yang dihadapi maupun misalkan Bapak dan Ibu butuh pendampingan dan lain-lain, maka kegiatan tersebut kami lakukan secara online. Jadi silahkan manfaatkan beberapa media komunikasi yang kami gunakan, silakan bisa via email, via WhatsApp, insya Allah segera kami respon dan kami bantu kendala yang
dialami oleh setiap pasangan calon. Mungkin itu, Bapak. Nanti bisa dimengerti oleh teman-teman dari KPU. Mungkin satu lagi Pak Doni Setianto ini. Boleh, silakan. Kami, kalau nanti prinsipnya KPU hanya menerima. Betul. Administrasinya panjang itu lengkap, kita nyatakan lengkap. Betul. Tetapi apakah nanti jika status standar bukan bakal calon menjadi calon begitu Pak Doni? Nah, oke. Ini sebenarnya ranah KPU, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kemarin kami sempat diskusikan ini. Jadi memang ada pertanyaan adalah seperti pengalaman kemarin di pemilu legislatif ya, ada persepsi bahwa Mas ini tanda terima ini harus lengkap atau tanda terima tidak lengkap boleh kami terima. Jadi kami kembali lagi kan ke aturan Pak. Jadi di aturan dalam Undang-Undang Pemilu sendiri maupun Undang-Undang KPU itu tanda terima ya. Seingat saya itu tertulisnya hanya tanda terima. Tanda terima ya. Betul. Hanya tanda terima saja, tidak terdefinisi bahwa tanda terima tersebut harus lengkap. Nah, jadi memang untuk tahun ini kondisi tersebut masih sangat memungkinkan. Artinya bagi yang memiliki tanda terima tidak lengkap pun, maka KPU boleh menetapkan yang bersangkutan sebagai calon. Itu karena memang di dalam redaksinya di KPU sebagai tanda terima saja. Tapi tadi ya, konsekuensinya tanda terima tidak lengkap itu adalah biasanya kami akan baru kirimkan itu benar-benar di hari terakhir masa perbaikan. Biasanya seperti itu, Pak. Gitu, karena pengalaman kemarin itu tahun 2018, itu kami baru kirimkan tanda terima itu sampai batas akhirnya ada yang 23.59 baru kami kirimkan gitu. Jadi kan itu jadi kerugian buat beliau juga ya. Akhirnya kan beliau harus benar-benar buru-buru gitu sampai akhirnya katanya pun ya mereka mau nggak mau udah standby di kantor KPU gitu karena memang tidak bisa melengkapi ke kami juga gitu. Itu yang harus menjadi catatan tuh seperti itu karena itu akan jadi kerugian sendiri buat pasangan calon. Ya, mungkin ada teman-teman dari partai politik monggo yang mau menyampaikan, mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan, mungkin masih ada Pak Doni Setianto di sini. Oke, Pak Ibarat. Ini Pak Doni Setianto ini teman kami komisioner akan melengkapi pertanyaannya. Silakan Pak Amir. Jadi yang saya hormati pertanyaannya sedikit sambil menunggu teman-teman parpol bertanya gitu ya. Jadi ketika saya pernah mengisi, ketika mengisi itu kan di laporan-laporan itu, misal di harta kekayaan gitu ya. Jadi ini perlu nggak melampirkan, misal kalau harta kekayaan uang gitu ya, ini perlu nggak melampirkan buku rekeningnya gitu. Atau kalau pas laporan harta tidak bergerak panas misalnya itu harus melampirkan fotokopi sertifikat apa enggak? Iya, Atau hanya cukup nomornya aja atau ya. Kedua. Baik. Nah, ini kalau teman-teman KPU memang ketua dan anggotanya pasti berpengalaman dalam mengisi LHKPN gitu. Dan alhamdulillah memang untuk Wonosobo semuanya sudah lapor. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini Bapak dan Ibu, dokumen seperti tadi yang saya sampaikan di paparan, dokumen yang wajib dikirimkan itu hanya adalah lampiran 4 surat kuasa. Itu yang perlu Bapak dan Ibu wajib kirimkan aslinya ke kami. Lampiran 4 surat kuasa. Yang lain gimana Mas? Seperti tadi Mas, saya punya tanah, perlu nggak sertifikatnya diupload? Saya punya mobil, perlu nggak STNK atau BPKB-nya diupload? Nah, dalam kesempatan ini kami sampaikan tidak perlu diupload Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu laporin, saya punya tanah, saya punya mobil, nomor buktinya sekian. Nggak perlu ada upload atau dikirimkan ke KPK fotokopi sertifikat maupun fotokopi STNK atau BPKB tadi. Kalau tabungan gimana Mas? Nah, tabungan ini menarik. Tabungan ini kadang-kadang jadi dilema juga Pak buat kami Pak.
Kami ini dulu itu memang mewajibkan setiap penyelenggara negara yang mengisikan LHKPN itu wajib dokumen lampiran bukti tabungan. Seperti tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Komisioner, kami mewajibkan nih semuanya tolong diupload ya rekeningnya gitu. Nah setelah kami verifikasi, ada yang unik Pak. Kadang-kadang ada yang diupload, misalkan saya punya duit gitu kan 1 juta, itu dipoto tuh benar-benar duitnya. Ada 1 juta difoto gitu kan. Atau kadang-kadang kalau rekening tabungan ada juga yang lucu. Yang difoto adalah ATM, tapi mesinnya gitu, bukan saldonya Pak. Jadi kami melakukan evaluasi internal, sekiranya memang untuk tabungan ini bukti yang diupload oleh para penyelenggara negara pun belum tentu valid. Oleh karena itu untuk memudahkan juga kepada penyelenggara negara, akhirnya kami pun tidak mewajibkan kembali. Jadi hukumnya mungkin sekarang kalau bisa dibilang hukumnya sunnah ya Pak gitu. Walaupun memang kedepannya kami tidak akan meminta lagi tuh Bapak dan Ibu untuk mengupload dokumen keuangan. Karena yang memang yang kami wajibkan saat ini hanyalah lampiran 4. Dan ini yang akan menentukan nih, tadi lengkap dan tidak lengkapnya. Jadi lampiran 4 surat kuasa ini kami harapkan lengkap agar Bapak dan Ibu juga bisa langsung tidur tenang lah ibaratnya karena udah dapat tanda terima LHKPN. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi bukti lain terkait dengan harta kekayaan tidak perlu diupload atau dikirimkan ke KPK. Mungkin itu Pak yang bisa kami bantu jelaskan. Ini sudah clear ini kayaknya teman ada dari itu. Ini dari partai politik juga kami persilakan. Ada, Pak Wisnu. Oke Pak, yang lain mungkin ada? Oke, Pak Deni masih ada satu lagi ini. Satu lagi ya Pak Deni. Ini yang dilaporkan selain diri pribadi, istri dan anak-anak itu ya. Nah yang anak-anak ini kalau yang di bawah 17 tahun tetap dilaporkan atau gimana? Ya. Jadi gini Pak, untuk harta tadi kan yang ini kita perlu definisikan ya, untuk anak ini memang cukup unik Pak kalau di LHKPN. Untuk harta yang dilaporkan tadi kan harta atas nama wajib LHKPN itu sendiri, atas nama pasangan dan atas nama anak tanggungan. Jadi memang kalau di LHKPN ada istilah anak tanggungan dan anak bukan tanggungan. Anak tanggungan ini yang berarti yang benar-benar masih Bapak dan Ibu tanggung biaya hidupnya. Nah, nanti ada juga anak bukan tanggungan, itu yang memang sudah hidup mandiri secara finansial. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Namanya tetap dicantumin nggak, Mas? Tetap, Pak. Namanya anak di data keluarga tetap kita input nih. Saya punya anak, misalkan masih 2 tahun, masih 3 tahun, atau misalnya, Mas, ini saya punya anak, usianya sudah hidup mandiri, udah 25 tahun. Tapi tetap Bapak dan Ibu silakan input di data keluarga. Hartanya yang dilaporkan cukup yang anak tanggungan saja, berapapun usianya. Ya, jadi ini yang perlu menjadi clear bahwa untuk harta yang dicantumkan adalah seluruh anak tanggungan. Tapi kalau di data keluarga yang dicantumkan adalah anak tanggungan maupun anak bukan tanggungan. Itu karena di dalam data keluarga kan status anak terus-menerus ya Pak ya melekat. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi ada dua tata cara pengisian. Nanti di formulir data keluarga mohon diisi lengkap isian data keluarganya untuk anak tanggungan maupun anak bukan tanggungan. Untuk harta yang dilaporkan cukup anak tanggungan saja. Untuk surat kuasa yang dilaporkan atau yang dikirimkan ke kami hanya anak tanggungan di atas 17 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan sebagai calon saya punya anak tanggungan masih usia 15 tahun, datanya tetap terinput di dalam sistem secara elektronik, seluruh hartanya tetap diinputkan, namun lampiran 4 surat kuasanya tidak akan terdownload atau tidak akan tercetak oleh sistem. Karena usianya masih di bawah 17 tahun. Itu nanti secara otomatis Bapak dan Ibu untuk lampiran 4 surat kuasa ini. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Ini mungkin ada yang
mau disampaikan teman-teman dari partai politik? Baik Pak Deni, mungkin ini dari teman-teman partai politik sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kami tadi. Semoga kami persilakan Pak Deni untuk menyampaikan closing statement dan terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kerjasama yang terus berlanjut. Semoga Pak Deni saya persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kami sudah menyampaikan nomor WhatsApp yang memang dikhususkan untuk pemilihan kepala daerah ya, diprioritaskan untuk pemilihan kepala daerah. Jadi kami yakin sebenarnya kalau melihat, tadi saya juga sempat googling berita gitu ya, nama-nama bakal calon yang udah itu seperti di Kabupaten Wonosobo itu siapa saja. Kalau saya cek sih kemungkinan sudah pada lapor. Jadi tinggal nanti Bapak dan Ibu mungkin sekembalinya dari kegiatan ini yang telah difasilitasi oleh KPU, mohon dikonfirmasi ke yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah dapat tanda terima atau belum. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian. Sudah dapat tanda terima atau belum? Kalau belum ataupun masih ada terkendala, silakan kontak kami melalui email tadi info.pemilu.lhkpn@kpk.go.id atau nomor WhatsApp sebelumnya. Itu silakan. Nanti akan kami bantu pengecekannya, lalu kemudian pemrosesannya untuk tanda terima. Harapan kami saat Bapak dan Ibu misalkan nanti masa pendaftaran ke KPU tanggal 4 sampai tanggal 6, tanda terimanya sudah bisa dipenuhi. Itu harapan kami bersama. Jadi kita tidak punya beban lagi lah ya setelah tanggal 6 gitu. Jadi harapan kami memang tanggal 4 sampai 6 ini, dan ini juga bisa memudahkan teman-teman di KPU nih. Jadi nanti teman-teman KPU saat dapat tanda terima, tinggal mungkin konfirmasi, Pak ini kami ada 3 calon atau ada 3 pasangan calon, tinggal bisa diinformasikan ke kami namanya siapa saja agar bisa nanti kita lakukan rekonsiliasi. Oh benar Pak, yang ini udah lapor. Jadi teman-teman KPU juga akan lebih mudah dalam melakukan controllingnya. Kami pun juga akan lebih memudahkan kami juga untuk membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan proses pemenuhan syarat pencalonan khususnya terkait dengan tanda terima LHKPN. Mungkin itu Bapak dan Ibu, jadi jangan sungkan jika ada yang ingin email atau WhatsApp silahkan. Nanti yang kami respon paling lambat itu 1 kali 24 jam untuk email. Kalau WhatsApp, insya Allah kami segera akan kami bantu respon gitu. Jadi Bapak dan Ibu silahkan jika ada pertanyaan yang mungkin belum tertuang di kesempatan hari ini maupun setelah kembalinya nanti ke partai masing-masing, berdiskusi, berkoordinasi dengan pasangan calon, ada kendala yang dihadapi, silakan bisa di kontak kami. Se-Indonesia belum mulai, Pak. Ini baru Wonosobo baru memulai. Jadi manfaatkan momen ini sebenarnya sih. Jadi mumpung teman-teman di KPU-nya juga sudah memfasilitasi lebih awal untuk kegiatan ini, kami berharap teman-teman di Wonosobo bisa memenuhinya juga dengan lebih awal sehingga nanti saat tanggal 4 sampai 6 juga kita tidak menghadapi kendala apapun. Mungkin itu Pak closing statement yang dapat saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih juga ke teman-teman KPU Kabupaten Wonosobo yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa kami sampaikan langsung nih ke teman-teman di daerah ya, khususnya ke partai politik. Karena memang beberapa ini masih komunikasinya masih via email, jadi beberapa keraguan-keraguan atau tadi ada pertanyaan-pertanyaan biasanya disalurkan ke email tersebut. Mungkin demikian, Pak. Pak Deni, perlu kami informasikan kegiatan hari ini sudah kita share di divisi teknis Sejata, dan ini teman-teman juga sudah minta kontaknya Pak Deni, karena ini sebagai pelopor dari Wonosobo, dan juga minta materinya juga sebagai tim teknis Sejata. Silakan Pak. Demikian, terima kasih Pak Doni atas pemaparan pada hari ini penyampaian LHKPN, dan tentunya menjadi pembelajaran bagi kami semuanya tentang mekanisme untuk pembuatan pengurusan LHKPN terkait dengan persiapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Salam hormat dari KPU Kabupaten Wonosobo untuk seluruh jajaran pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Terima kasih Pak Doni atas waktunya dan kesempatan pada hari ini. Nah, demikian Bapak Ibu, saya dengarkan secara langsung dari Gedung Merah Putih KPK Republik Indonesia yang sudah menyampaikan persiapan kami KPU yang mendekati tahapan untuk penerimaan pendaftaran bakal calon yang nanti untuk pengumuman pendaftaran akan kami umumkan mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September, kemudian pendaftaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Kemudian masih masuk dalam daftar
perbaikan nanti sampai dengan tanggal 22 September. Kemudian di dalam masa perjalanan pendaftaran nanti kami juga harus mempersiapkan sesuatu yang calon, yaitu tes kesehatan dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan ini juga akan kita lalui. Ini itu yang bisa kami sampaikan sambil menunggu makan siang. Mungkin ada beberapa hal yang harus kami sampaikan terkait dengan kepengurusan partai politik yang saat ini belum diserahkan ke kami. Mohon teman-teman kami dibantu untuk menyerahkan kepengurusan partai politik di Kabupaten Mulyono. Ini sebagai dasar kami adalah nanti akan kita cek dengan data kepengurusan dari DPP masing-masing partai politik, dan tentunya ketika nanti pendaftaran bakal calon kepengurusan partai politik ini harus juga disertakan di dalam pengurusan pendaftaran partai politik, dan utamanya itu harus dilegalisir di tingkat atasnya, misalkan partai DPC Kabupaten Wonosobo, partai A begitu, kemudian nanti legalisnya adalah di DPW provinsi begitu, atau di DPD provinsi. Nah, jadi legalisir ini bertingkat kabupaten, kemudian dilegalisir di tingkat provinsi. Ini yang kami adalah untuk memastikan bahwa nanti partai politik DPP tingkat pusat itu akan menyerahkan kepengurusan partai politik sampai ke KPU, kemudian akan diberikan sampai dengan di kabupaten kota. Kemudian kita DPP dengan kepengurusan partai politik yang saat ini ada di kabupaten. Ini itu Bapak Ibu yang kita sampaikan. Mohon Mas Ibnu. Akan Mas. Terima kasih. Kaitan yang disampaikan tadi, kaitan bisa mengurus untuk PDI Perjuangan Kabupaten Wonosobo, sebenarnya ada yang lowong karena yang satu meninggal dunia, yang satu meninggalkan Wonosobo, pindah domisili intinya. Jadi memang yang saya sampaikan SK yang terbaru, tapi ada instruksi dari DPP untuk mengisi kosongan, penyesuaian struktur itu. Surat sudah kami kirimkan untuk minta dibuatkan surat ketetapan, tapi kami tidak bisa memastikan kapan surat itu nanti. Jadi yang saya sampaikan kemarin masih lengkap, yang baru masih berproses. Artinya tetap periode ini Pak, cuma dari DPP ada instruksi untuk mengisi proposal. Terima kasih. Terima kasih Mas Kusno atas informasinya. Tentunya nanti pada saat penyerahan SK keputusan utamanya adalah ada legalisir dari di tingkat provinsi, ya, gitu ya. Jadi tingkat provinsi itu sudah dilegalisir, dan tentunya itu sudah sesuai dengan nanti struktur secara berjenjang sama itu. Nah, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, belum kami serahkan ke pembahasan. Cukup ya. Ya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sosialisasi LHKPN pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2020. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita semuanya, dan kami tentunya membuka pintu untuk teman-teman dari partai politik. Ada hal-hal yang kurang terkait dengan persyaratan pencalonan dan silakan untuk bisa konsultasi ke KPU. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf dari awal sampai akhir jika ada kata yang salah. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami kembali. Cukup sekian acara pada hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin dipersilakan untuk menyantap hidangan makan siang yang sudah disiapkan. Terima kasih.